Oke ya Ivan, saya mulai untuk mata kuliah Ekopariwisata pertemuan kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan kedua ini kita akan bahas mengenai sejarah dan perkembangan pariwisata. Jadi pariwisata itu pastinya ada itu asal mula, bagaimana terbentuknya pariwisata itu ada itu dari tahun yang sudah lama, kemudian berkembang dan sampai sekarang. Nah, asal usul pariwisata itu di sini tuh dijelaskan di gambar ya. Itu adalah perjalanan yang telah ada sejak zaman primitif itu, di mana kegiatan ini dilakukan tujuannya untuk pencarian makanan, berburu binatang, untuk mempertahankan hidup, kemudian berkembang dengan kegiatan berdagang, keagamaan, perang, bermigrasi, dan kegiatan lainnya sesuai dengan motivasinya atau sesuai dengan tujuannya. Kalau zaman primitif itu biasanya manusia purba itu akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber dayanya dan mempertahankan kehidupan. Terus berkembang lagi zaman kerajaan, bisa jadi untuk kegiatan perdagangan, penyiaran agama, kemudian penjajahan itu, dan kegiatan lainnya. Kemudian asal-usul pariwisata pada era Romawi, perjalanan juga ini dilakukan untuk kegiatan bersenang-senang, pleasure, pada resort di pinggir pantai. Pariwisata yang dikenal saat ini itu merupakan fenomena sejak 20 tahun yang lalu. Para pelaku sejarah mencatat bahwa kegiatan pariwisata itu dimulai di negara Inggris sejak terjadinya revolusi industri dengan munculnya kelompok kelas menengah dan transportasi yang murah. Jadi saat itu terjadi urbanisasi besar-besaran gitu untuk tujuan pekerjaan itu untuk membuat suatu industri di Inggris. Kemudian dengan adanya pesawat komersial dan Perang Dunia Kedua serta berkembangnya jet pada tahun sekian itu, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perjalanan internasional, perkembangan pariwisata itu menjadi semakin pesat. Kemudian sebelum zaman modern, sebelum tahun 1920, adanya perjalanan pertama kali ini dilakukan oleh bangsa primitif dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan untuk kelangsungan hidup. Jadi seperti ini ya, awal PowerPoint. Kemudian tahun 400 sebelum Masehi itu mulai dianggap modern karena sudah mulai ada muhibah, niat baik, yang dimulai oleh bangsa Sumeria, di mana saat itu juga mulai ditemukan baik itu huruf, roda, dan fungsi uang dalam perdagangan. Jadi sudah sebelum Masehi itu sudah ada bangsa Arab itu yang melakukan ini pariwisata untuk perdagangan. Kemudian muhibah wisata ini pertama kali dilakukan oleh bangsa Venesia dan Polinesia untuk tujuan perdagangan. Kemudian muhibah niat baik wisata lainnya untuk bersenang-senang ini dilakukan oleh bangsa Romawi pada abad pertama sampai ke-5, yang umumnya tujuan mereka bukan untuk kegiatan rekreasi seperti pengertian wisata dewasa ini, tetapi lebih ditujukan untuk menambah pengetahuan cara kehidupan, sistem politik, dan ekonomi. Jadi tujuan lainnya bisa ini ya, untuk studi tour gitu, untuk mengetahui itu kegiatan kehidupan di negara lainnya. Kemudian tahun 1760 sampai 1850 ini terjadinya revolusi industri. Dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi dari desa ke kota, itu timbulnya usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota-kota industri, lapangan kerja itu meluas ke bidang industri, pergeseran penanaman modal dari pertanian ke usaha perantara,
seperti bank, termasuk perdagangan internasional. Hal inilah yang menciptakan pasar wisata. Kemudian berkembangnya wisata itu juga berkembang teknologi transportasi ataupun sarana angkutan, dan munculnya agen-agen perjalanan wisata. Biro perjalanan pertama itu di dunia oleh Thomas Cook ini pada tahun sekian di Inggris dan di Amerika. Kemudian tahun 1760 sampai 1850 terjadinya revolusi industri. Dari banyaknya perkembangan wisata itu akhirnya berkembang industri perhotelan. Perkembangan sistem transportasi juga mendorong munculnya akomodasi hotel baik yang ada di stasiun kereta maupun di daerah tujuan wisata. Di samping akomodasi, banyak pula restoran dan bar sejenisnya seperti kedai kopi dan teh akibat timbulnya urbanisasi. Munculnya literatur mengenai usaha kepariwisataan ini dipelajari oleh penemu ini. Berkembangnya daerah wisata di negara Mesir, Italia, Yunani, dan Amerika. Perjalanan tersebut diatur dan dikoordinasi oleh Thomas Cook ini pada sekitar permulaan abad ke-19, yaitu tahun 1861. Kemudian pariwisata di dunia modern pada tahun 1914, perusahaan kereta api di Inggris mengalami keruntuhan dalam keuangan sehingga diambil kebijakan sebagai berikut. Kereta api yang bermesin uap akhirnya diganti dengan mesin diesel dan tenaga listrik serta pengurang jalur kereta api yang tidak menguntungkan. Pada masa ini juga timbul sarana angkutan yang sudah berteknologi tinggi, yaitu mobil dan pesawat sebagai sarana transportasi yang lebih nyaman dan cepat. Kemudian perkembangan sarana angkutan di abad ke-20, adanya motorisasi, sarana angkutan yang berkekuatan tenaga listrik sebagai pengganti mesin bertenaga uap. Akibat dari motorisasi ini, galaknya wisata domestik, tumbuhnya penginapan di sepanjang jalan raya, munculnya pengusaha bus wisata, dan munculnya undang-undang lalu lintas di Inggris. Kemudian pesawat udara. Sebelum Perang Dunia II, pesawat udara itu dipakai hanya untuk kepentingan komersil seperti pengangkutan surat pos, paket, dan lainnya. Tetapi pada tahun berikutnya itu mulai diperkenalkan paket perjalanan wisata dengan menggunakan pesawat terbang seperti pesawat supersonik dan Concorde, di mana perjalanan ini bisa ditempuh dengan nyaman dan waktu yang lebih singkat. Kemudian di tahun berikutnya lagi timbulnya agen perjalanan umum dan industri akomodasi. Hal ini banyak disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita penduduk terutama di negara maju, dan juga naiknya tingkat pendidikan masyarakat yang mereka memiliki rasa ingin tahu terhadap kehidupan negara luar. Kemudian sejarah pariwisata di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Kegiatan pariwisata pada masa ini dimulai sejak tahun 1910 sampai 1920, yakni sesudah keluarnya keputusan Gubernur Jenderal atas pembentukan Vereniging Toeristenverkeer (VTV) yang merupakan badan atau official tourist bureau. Kedudukan VTV ini sebagai tourist firm juga bertindak sebagai tour operator atau travel agent. Meningkatnya perdagangan antara benua Eropa dan Asia termasuk di Indonesia ini mengakibatkan meramainya lalu lintas orang yang berpergian yang motifnya atau tujuannya berbeda sesuai keperluannya masing-masing. Untuk dapat memberikan pelayanan kepada mereka yang melakukan perjalanan, maka berdirilah travel agent di Batavia pada tahun sekian yang pusatnya di negara Belanda dan dikenal sebagai nama ini. Kemudian yang kedua, masa pendudukan Jepang. Saat terjadinya Perang Dunia II yang disusul dengan pendudukan tentara Jepang di Indonesia, ini menyebabkan keadaan pariwisata itu menjadi turun atau terlantar. Dapat dikatakan bahwa orang waktu itu tidak ada gairah ataupun kesempatan untuk mengadakan perjalanan. Objek wisata menjadi terbengkalai, jalan rusak karena ada penghancuran jembatan untuk menghalangi musuh yang masuk.
Perawatan juga bisa menyedihkan karena diambil alih oleh pemerintah Jepang untuk dijadikan rumah sakit dan asrama sebagai tempat tinggal dari tentara Jepang. Kemudian setelah kemerdekaan pada tahun 1946, sebagai akibat perjuangan bangsa Indonesia membebaskan tanah air dari penjajahan Belanda, maka pemerintah Indonesia menghidupkan kembali industri yang mendukung perekonomian. Badan ini bernama HONET, Hotel National and Tourism. Semua hotel yang berada di manajemen HONET ini diganti namanya menjadi Hotel Merdeka. Kemudian dengan adanya perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana menurut perjanjian itu semua harta kekayaan itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Karena itu HONET dibubarkan dan dibentuklah satunya badan hukum milik Indonesia sendiri yang bergerak dalam bidang pariwisata, yaitu NV HONET. Jadi ini waktu itu ya ada satu hotel yang sekiranya itu mungkin memiliki kuasa dan uang yang banyak, tapi dia itu atas nama pribadi, bukan ini yang Indonesia itu atau pemerintah. Jadi akhirnya diganti. Kemudian setelah kemerdekaan kedua pada tahun 1953, dibentuklah organisasi Serikat Gabungan Hotel dan Tourism Indonesia (Sergahti) yang anggotanya hampir seluruh hotel di Indonesia. Namun keberadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak terlibat kemungkinan penerobosan dari peraturan pengendalian harga hotel. Kemudian tahun 1955 oleh Bank Industri Negara didirikan perseroan terbatas dengan nama PT Notor Ltd ini, yang memiliki anggota antara lain Hotel Tansera Jakarta, Hotel Bali, Sindo Beach, Kuta Beach, dan Jayapura Hotel. Kemudian babak baru pariwisata di Indonesia, Dinas Penerbangan Domestik sudah beroperasi setelah mulai meningkatkan mutu pelayanan. Pengusaha travel agent mulai membuka operasi turnya di dalam maupun luar negeri, yang diikuti dengan bertambahnya banyaknya wisata asing yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan wisata mancanegara (Wisman) ke Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Kemudian pada akhir pelita kedua tahun 1978, jumlah wisata mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sekian menjadi lebih banyak gitu. Jadi ini gambaran itu pada tahun sekian itu sudah diteliti bahwa wisata mancanegara itu semakin banyak. Kemudian kebijakan pemerintah tentang pariwisata. Kebijakan pemerintah tentang pariwisata tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia yang memutuskan bahwa ada dalam undang-undang. Kemudian di sini definisi dari wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Kemudian juga ada tujuan lain, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Jadi berkunjung ke suatu tempat akhirnya nanti pulang lagi. Kemudian wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata ini adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan ini adalah keseluruhan kegiatan yang berkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Ini ya istilah-istilah yang ada di pariwisata. Kemudian ada daya tarik wisata, adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang serupa keanekaragaman alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
Kemudian daerah tujuan pariwisata itu disebut dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kemudian usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Dan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait untuk menghasilkan barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kemudian ada kawasan strategis pariwisata, adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata ataupun potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih objek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Jadi di kawasan strategis pariwisata ini mungkin tempat perkembangan dari suatu objek mungkin bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ini next ya. Kawasan strategis yang memiliki kekhususan wilayah ini menjadi kawasan pariwisata yang khusus itu sudah ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan atau binaan manusia. Kemudian yang dimaksud dengan usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Kemudian usaha jasa transportasi wisata, usaha yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi secara reguler ataupun umum. Kemudian yang dimaksud dengan usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Kemudian ada juga usaha biro perjalanan wisata, ini meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Kemudian ada usaha agen perjalanan wisata, meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket, dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan. Kemudian yang dimaksud dengan usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, bar ataupun kedai minum. Kemudian yang dimaksud dengan usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Oh ini sudah ya tadi. Kemudian ada usaha agen perjalanan wisata, meliputi usaha jasa pemesanan sarana. Ini kayaknya sudah tadi. Kemudian usaha penyediaan akomodasi berupa hotel, villa, pondok, wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lain yang digunakan untuk tujuan wisata. Kemudian yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang di kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang tujuannya untuk pariwisata. Kemudian yang dimaksud dengan usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, dan konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan kepameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi barang dan jasa yang skalanya bisa nasional, regional, ataupun internasional.
Kemudian yang dimaksud dengan usaha jasa informasi pariwisata, ini pemandu, biasanya adalah usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik. Kemudian yang dengan usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. Jadi biasanya kalau kalian ke tempat pariwisata itu biasanya ada pemandu yang memberikan informasi tempat wisata itu. Kemudian usaha jasa konsultasi biasanya itu di agen-agen biro perjalanan. Kemudian juga ada usaha jasa pramowisata, usaha yang menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata. Jadi ada usaha jasa pramowisata dari pemandunya untuk memandu para wisatawan. Kemudian yang dimaksud dengan usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyediakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Kemudian juga ada usaha spa, usaha perawatan yang berhubungan dengan wanita, ini untuk kebutuhan aktivitas fisik. Kemudian juga tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Jadi itu ya, tadi itu istilah-istilah yang dipakai dalam dunia kepariwisataan. Sekarang latar belakang munculnya pariwisata internasional. Perkembangan pariwisata dunia secara umum itu dibagi menjadi 3. Dari awal itu ada zaman prasejarah, zaman purba, zaman sejarah. Zaman sejarah maksudnya itu bisa masa kerajaan, kemudian juga zaman kemerdekaan, dan zaman setelah sejarahnya sekarang itu. Adanya yang pertama ini adanya perjalanan pertama yang dilakukan oleh bangsa primitif dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya untuk kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua tahun 400 sebelum Masehi mulai dianggap modern karena sudah mulai ada bangsa Sumeria yang melakukan perjalanan ke laut itu untuk tujuan perdagangan. Mereka sudah mengenalai mata uang dan juga alat transportasi seperti kapal. Kemudian muhibah wisata pertama kali juga dilakukan oleh bangsa Polynesia dan Polinesia, tujuannya untuk perdagangan juga. Keempat juga ada wisata untuk senang-senang dilakukan oleh bangsa Romawi, dan juga ini tujuannya untuk menambah pengetahuan cara hidup, politik, dan ekonomi. Kemudian tahun 1760 terjadi revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keenam, dalam struktur masyarakat dan ekonomi Eropa itu terjadi pertambahan penduduk, urbanisasi, timbulnya usaha yang berkaitan dengan pariwisata di kota, industri, lapangan kerjanya meluas. Kemudian terjadi pergeseran alokasi keuangan dari pertanian di desa menjadi usaha perantara di kota seperti bank, termasuk perdagangan internasional. Kemudian perkembangan pariwisata dunia. Pariwisata telah menjadi aktivitas rekreasi yang populer global. Pada tahun 2008 terdapat lebih dari 992 juta kunjungan wisata yang di sini itu mengalami kenaikan dan penurunan. Kemudian pada tahun 2008 terdapat lebih dari 922 juta kunjungan wisata dengan pertumbuhan 1,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian juga di sini itu dijelaskan ini dari banyaknya naik turunnya ini itu akan mempengaruhi terhadap penghasilan terhadap negara yang dikunjunginya. Kemudian perkembangan pariwisata di Indonesia. Perkembangan industri pariwisata saat ini terbilang sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah wisata yang melakukan perjalanan, ditambah jalur penerbangan dengan rute baru, investasi besar-besaran di bidang pariwisata seperti pembukaan destinasi wisata,
dengan produk yang baru dan meningkatnya pembangunan sarana akomodasi sampai pada perbaikan infrastruktur. Dan secara umum pariwisata telah menjadi industri sipil yang terpenting di dunia. Kemudian menurut Dewan Perjalanan dan Pariwisata, saat ini pariwisata merupakan industri terbesar di dunia dengan menghasilkan pendapatan dunia lebih dari 3,5 triliun pada tahun sekian. Pariwisata merupakan industri yang lebih besar dari industri kendaraan, baja, elektronik maupun pertanian. Industri pariwisata bisa mempekerjakan 120 juta pekerja, satu dalam 15 pekerja di dunia. Secara keseluruhan, industri pariwisata diharapkan akan meningkat 2 kali pada tahun sekian. Kemudian pengembangan pariwisata, peningkatan ekonomi, kesempatan kerja, perubahan gaya hidup, semuanya itu muncul secara bersamaan. Semuanya itu erat hubungannya dengan perubahan lingkungan fisik yang akan terjadi. Dan semua itu akan berakibat terhadap eksploitasi yang berlebihan terhadap keberadaan sumber daya fisik lingkungan. Jadi munculnya perkembangan pariwisata itu juga bisa diikuti dengan ini ya, kerusakan lingkungan gitu. Jadi itulah kenapa kita juga belajar biologi, supaya kita tahu itu mata kuliah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, supaya kita tahu itu dampaknya seperti apa jika terjadi pembangunan dari suatu pariwisata ataupun industri-industri lainnya. Baik, kalau tidak yang ditanyakan, Ipon saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.